Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Quran tentunya bukan hanya kemudian kita mentilawahkannya, tetapi perlu untuk kita peras, kita eksplorasi makna-maknanya supaya tujuan Al-Quran sebagai hudan itu betul-betul bisa diperoleh. Al-Quran memang tujuannya Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai hudan linnas, tetapi tidak serta-merta lalu dibaca oleh orang Indonesia, oleh sebagian kita langsung menjadi hudan, karena Al-Quran itu maknanya itulah yang kemudian menjadi hudan bagi kita. Sehingga dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan itu beliau menulis tentang bagaimana adab kita bermuamalah dengan Al-Quran. Di antaranya kata beliau adalah meresapi makna-maknanya. Tentu ini bukan pendapat pribadi Imam An-Nawawi, karena di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyadarkan kita sebagai pembacanya itu agar melakukan peresapan terhadap setiap kandungan-kandungan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana dalam surah Muhammad ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha." Belum lagi di beberapa tempat yang lain, baik dengan redaksi yang sama ataupun redaksi yang berbeda, tapi tujuannya sama, supaya kita betul-betul bisa menyelami makna-makna Al-Quran. Di antara yang sering kita baca dan pasti kita baca ialah bagian pendek dari surah Al-Fatihah, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita membacanya insya Allah sudah hafal, merem-merem hafal. Tapi secara teknis bagaimana juknisnya, makna operasional dari Iyyaka na'budu misalnya, belum lagi ke Iyyaka nasta'in. Ini kan harus dimunculkan supaya kita bisa menjadikan Iyyaka na'budu itu sebagai hudan, sebagai petunjuk buat kita. Contoh begini, ketika kita ngomong Iyyaka na'budu, kita ikrar, nggih ya Allah, kula namung nyembah datang panjenengan. Kita ini kan kalau ibadah itu, kalau sholat, kemudian puasa, sedekah dan lain sebagainya, itu kan dalam Islam disebut dengan amal ibadah. Ibadah itu maknanya adalah persembahan. Kita menyembah, dan orang yang menyembah itu disebut dengan hamba. Selayaknya manusia itu hanya pantas menjadi hamba dari Zat yang menciptakannya, bukan sesama hamba. Idealnya begitu. Tetapi prakteknya seringkali manusia menjadi hamba manusia, bukan dalam hal urusan sosial, politik, tapi dalam urusan ibadah. Seringkali manusia menjadi hamba sesama manusia, makhluk ya'budu makhluk, padahal tidak demikian konsepnya. Jadi ibadah itu adalah amal perbuatan, aktivitas, persembahan yang dilakukan oleh seseorang yang statusnya sebagai hamba. Tentu kalau kita sadar gitu, tidak maulah kita menghamba kepada sesama. Tetapi prakteknya kan begitu. Ya. Apa di antara bentuk bahwa manusia itu menghamba kepada sesama manusia? Ria. Ria itu bagian dari. Makanya Allah itu tidak berkenan kalau kita sampai melakukan amal perbuatan lalu tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dalam konteks
sedekah misalnya. Dalam konteks sedekah itu diantaranya dalam surah Al-Baqarah misalnya ayat 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini konteksnya, cerita di teks ini tentang apa? Tentang sedekah yang kemudian dibatalkan oleh yang bersedekah, oleh pelakunya. Batal apanya? Batal gak nyampe sama Allah. Kenapa? Karena tujuannya sudah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal balik lagi ke teori awal, sedekah itu ibadah. Orang yang melakukan ibadah itu hamba. Masa iya kita menghamba kepada yang bukan Allah Subhanahu wa taala? Lagi-lagi memang kalau sadar kita nggak mau disebut hambanya si fulan, tapi prakteknya memang begitu. Kenikmatan orang riya itu kan ketika mendapatkan pujian dari orang lain, dan itu adiktif, itu bersifat candu. Sekali dipuji, pengen pujian itu ada lagi, karena itu menyenangkan. Maka kalau kita tidak mengingat-ingat kembali tentang makna dari iyyaka na'budu wallahu a'lam, jangan sampai ucapan kita lalu terus-menerus berbeda dengan perbuatan kita. Nah, barangkali setiap ayat Al-Quran yang kita baca selama bulan Ramadan ini, coba kita renungi maknanya. Jangan-jangan itu ada yang bersifat ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam iyyaka na'budu. Ketika kita nyebut na'budu, itu berarti saya, kami. Berarti itu ada transaksi, ada kesepakatan di situ. Ada MOU sama Allah itu bahwa saya hanya akan menyembah Engkau. Menyembah itu artinya saya hanya akan melakukan perbuatan apapun sebagai bentuk persembahan dan penghambaan saya hanya untuk Engkau ya Allah. Walaupun prakteknya macam-macam. Nah, barangkali kita juga berdoa di bulan Ramadan ini semoga kita termasuk orang-orang yang sedikit demi sedikit bisa menjadi orang-orang yang ikhlas. Kalau beribadah itu sudahlah, itu urusan kita sama Allah aja. Kalau mau pujian yang lain aja. Kalau memang tidak bisa menghindari untuk ya nyari pujian ya karena memang itu manusia itu seperti itu. Tapi kalau paling tidak untuk urusan-urusan yang jelas itu ibadah kita dengan Allah, hubungan kita sama Allah, tidak usahlah kita kasih tahu orang. Ya, kalau kita mau ingat konsep ikhlas itu sederhana sekali, teorinya dari Nabi. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Artinya apa? Jangankan orang lain, dirinya sendiri aja, bagian dari tubuhnya saja itu nggak tahu bagian tubuh yang lain berbuat apa. Sesederhana itu, sesimpel itu Nabi menganalogikan, menggambarkan tentang seperti apa sih teknis ikhlas itu. Teknis tidak riya itu seperti apa? Ya seperti itu. Nabi gambarkan tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu. Lalu kalau ada orang beralibi membenarkan, oh ini saya bersedekah lalu difoto, diekspos untuk inilah, untuk memotivasi orang lain. Alah, setan lebih pintar. Sudahlah, kalau sudah riya itu lebih pada apa? Itu lebih pada pro sama setan aja. Udah, kita nggak usah pakai dalil-dalil seperti itu. Ya, maka sebisa mungkin kita hindari. Barangkali ikhtiar-ikhtiar kecil kita untuk bisa ikhlas itu betul-betul dihargai oleh Allah, lalu kita ditolong, dimasukkan min ibadihil mukhlasin, termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan keikhlasan di dalam setiap beramal. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.